Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersama pada saat ini kita akan memasuki peribadahan kita. Panggilan beribadah kita hari ini. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kiranya segala kemuliaan, hormat dan pujian dikembalikan pada Allah yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Jemaat sekalian dipersilakan untuk berdiri. Ibadah ini berlangsung karena kemurahan Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini serta memelihara dan menyelamatkan. Dialah Allah yang menolong kita dalam ibadah hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Dan memberkatimu juga. Mari bersama-sama kita memuliakan dan mengagungkan Tuhan Allah kita, Raja yang maha tinggi. Mulia, sembah Raja mulia. Dan pengagungan kepada Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus segala hormat, sembah puji. Mulia,
atas segala raja termulia. Nas pembimbing kita hari ini diambil dari Ibrani pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk di dalam perenungan secara pribadi akan pengakuan setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah, mari bersama kita mengatakan di hadapan Tuhan. Di dalam satu minggu ini kita bersyukur kalau Tuhan senantiasa menyertai seluruh kehidupan kita. Dan di dalam setiap pertolongan Tuhan kita senantiasa dimampukan. Mari bersama kita pujikan dan nyatakan di hadapan Tuhan Allah kita. Kau sangat kucinta. Bersyukur selalu atas kasih-Mu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat kucinta. Mari bersama kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan untuk setiap kasih dan pemeliharaannya bagi kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang
Yesusku, Kau sangat kucinta. Oh Yesusku, Kau sangat kucinta. Mazmur 25 ayatnya yang ke-11 menjadi dasar bagi setiap kita untuk masuk di dalam saat teduh pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahanku itu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Allah menghendaki setiap kita supaya setiap kita sungguh-sungguh mengasihi dan mengikuti Dia dengan segenap hati kita. Bukan hanya dengan segenap hati, tetapi juga dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan bahkan dengan segenap kekuatan yang kita miliki. Serta setiap kita hendaknya memiliki relasi yang mendalam bersama dengan Allah kita. Tetapi jikalau kita berkata secara jujur dan kita mengakui di hadapan Tuhan, seringkali aktivitas kita dan bahkan seluruh tantangan yang ada di dunia ini membuat kita lupa akan Dia, bahkan terlebih akan firman Tuhan. Dan hal ini sungguh amat mendukakan Allah kita. Oleh karenanya Bapak Ibu jemaat sekalian, marilah kita menyelidiki dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita. Mari setiap kita mengambil saat teduh secara pribadi di hadapan Tuhan, mengakui setiap keberadaan kita. Silakan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, seringkali kami tidak terlepas dari sebuah kesalahan kehidupan kami. Oleh karenanya pada saat ini Bapa, kami datang merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan dan pengampunan daripada Tuhan. Kami memohon supaya Tuhan memulihkan setiap kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Bapa, yang senantiasa melupakan firman-Mu, bahkan yang senantiasa melukai hati sesama kami. Bapa, ampuni setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur memiliki Allah yang penuh kasih seperti Engkau, yang mampu memulihkan kami, yang mampu mengubahkan keberadaan kami, untuk kami menjadi layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Berita anugerah bagi setiap kita diambil dari Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memberikan setiap kita untuk datang di hadapan Tuhan, supaya setiap kita mendapat kelegaan, supaya setiap kita mendapat pengampunan di hadapannya. Bila hati kita terasa berat, tidak ada seorang pun yang mampu menghiburkan kita seperti Dia ketika menghiburkan setiap kita. Mari bersama kita pujikan, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak
ini kita pujikan bersama. Terasa berat, tak seorang pun mengerti setiap beban kita, seperti Yesus mengerti apa yang sedang kita rasakan. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Kita sujud di altarnya, membawa setiap hidup kita. Kita terima anugerah daripada Tuhan. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia mengubah hidup kita, bahkan Dia membaharui setiap hidup kita. Hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi ketika kita datang di hadapan Tuhan. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Puji Tuhan bagi setiap kita yang telah menerima anugerah pengampunan dosa daripada Tuhan. Mari kita membacakan petunjuk hidup baru secara bertanggapan, dan saya mengajak kita semua untuk berdiri. 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Hadi. Mari bersama-sama kita persiapkan waktu ini di dalam perenungan firman Tuhan. Sekali lagi bersama kita pujikan firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup
bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi kita katakan, firman jadi manusia, Jadi manusia diam di antara setiap kita. di antara kita, Sehingga ada hidup dan terang bagi manusia. ada hidup Terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamat. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. 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 Kepada Evangelis Hadi Winata kami persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur saat ini kami boleh datang kepada Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu saat ini, kami rindu mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Tuhan, mari Engkau yang berbicara dalam hati kami masing-masing. Dan kami rindu Tuhan, Engkau yang menjamah hati kami Tuhan, Engkau yang berbicara dalam hati kami Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan mengubahkan hidup kami, mengubahkan hati kami, perilaku kami ya Tuhan. Dan supaya kehidupan kami boleh sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan, saat ini kita bisa datang kepada Tuhan, sekalipun kita beribadah secara online, di rumah kita masing-masing, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari saudaraku, kita membuka Alkitab kita membuka dari kitab Ibrani pasal 4, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Ibrani pasal 4, ayat 14, sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, baru-baru ini saya melihat sebuah tayangan, sebetulnya agak tidak sengaja melihat tayangan tersebut.
Jadi ada video datang di HP saya dan video tersebut gambarnya kurang jelas. Lalu saya klik dan ketika saya klik saya cukup terkejut karena dalam video tersebut ada seekor buaya. Seekor buaya yang cukup besar. Dan buaya itu posisinya dalam posisi terlentang, lalu oleh warga buaya itu dibelah perutnya. Dan ketika dalam proses pembelahan tersebut, lalu saya mendengar orang-orang tiba-tiba berteriak. Dan saya coba memperhatikan lebih jelas lagi, kenapa orang-orang kok sampai berteriak? Lalu saya perhatikan saudara, ketika saya perhatikan, saya cukup terkejut. Karena apa? Karena ternyata di dalam perut buaya itu saya melihat ada kepala manusia. Lalu orang-orang mengambil dan ternyata tubuh manusia itu sudah tidak utuh lagi. Dan hal itu cukup mengerikan dan cukup jelas dalam tayangan tersebut bagaimana anggota tubuh itu satu persatu diangkat. Saudara, hal ini menimbulkan pertanyaan saudara bagi saya. Apakah memang manusia selesai setelah itu? Setelah manusia mati, apakah setelah itu hilang lenyap, selesai? Kalau memang demikian, kalau setelah manusia mati lalu hilang lenyap, maka sungguh tragis demikian. Tapi saudara, yang benar adalah yang mati itu adalah tubuh dagingnya, sedangkan tubuh rohaninya hidup. Dan ini pertanyaan yang sangat penting saudara. Lalu bagaimana setelah mati? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab dengan tegas mengatakan ada kekekalan. Dan hal ini sangat serius. Tuhan Yesus Kristus rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus Kristus menjadi pengantara. Saudara, Pak Muriwali dalam bukunya yang berjudul Dogmatika Kristen mengatakan, Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa Kristus adalah imam yang menjadi pengantara bagi manusia kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan firman Tuhan pada saat ini adalah Kristus imam bagiku. Kristus imam bagiku. Nas Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 yang tadi kita sudah baca itu mengemukakan dua kebenaran yang harus dilakukan berkaitan Kristus imam bagiku. Yang pertama adalah kita harus memegang dengan tegas pengakuan iman kita. Kita akan bisa melihat di ayat yang ke-14, saya akan bacakan untuk kita. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saudara, dalam bahasa aslinya, kata yang digunakan adalah kata kratomen. Saudara, kata ini adalah kata kerja yang memiliki pengertian supaya kita memegang dengan tegas pengakuan iman kita dengan pertolongan Roh Kudus. Saudara, dalam perspektif Ibrani, imam besar memiliki peranan yang sangat penting. Tiap tahun, imam besar masuk ruang Maha Kudus untuk menghadap Allah. Imam besar mempersembahkan kurban untuk memohonkan pendamaian bagi umat dan dirinya sendiri. Dalam ayat 14 dikatakan bahwa Kristus adalah imam besar agung. Yesus Tuhan menjadi imam besar bagi kita. Saudara, Leon Morris dalam bukunya yang berjudul Teologi Perjanjian Baru mengatakan, salah satu hal yang mendapat tekanan utama dalam surat Ibrani ialah bahwa Kristus mempersembahkan satu kurban dirinya sendiri, dan daya guna kurban itu sempurna dan abadi. Lebih lanjut, Leon Morris mengatakan, kita harus menyadari bahwa kurban Kristus
bukan hanya suatu jalan, melainkan satu-satunya jalan. Kurban-kurban agama lama tidak menghapuskan dosa, namun kurban Yesus menghapus saudara. Namun kurban Yesus menghapus dosa. Saudara, dan inilah sangat penting, satu hal fakta, kenyataan yang tidak dapat disangkali, tidak dapat dihindari adalah bahwa kita semua pasti akan mati. Saudara, baru-baru ini kami satu keluarga dan juga tetangga-tetangga sekitar, kami cukup dikejutkan oleh kabar, yaitu ada tetangga kami yang rumahnya tidak cukup jauh dari rumah kami, dan kami mendengar kabar bahwa dia meninggal dunia dalam usia yang masih relatif muda. Dan hal ini cukup mengejutkan kami karena kami melihat kesehariannya dia sehat, tidak ada sakit, dan seperti biasa, tidak ada tanda-tanda sakit dan sebagainya. Dan kami mendengar kabar bahwa secara mendadak dia meninggal dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita semua pasti akan mati. Suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap, kita semua sedang antri saudara, menunggu giliran kita dipanggil Tuhan. Tidak peduli tua, muda, kaya, miskin, semua akan mati. Kitab Yakobus mengatakan, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, manusia dengan segala keberdosaannya menuju kebinasaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus, Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, ditegaskan oleh Pak Muriwali, kematiannya di atas salib yang kemudian membelah tirai bait Allah menjadi dua dari atas ke bawah. Matius pasal 27 ayat 51 menegaskan sebuah fakta bahwa walaupun Kristus adalah pengantara manusia kepada Allah, namun karya keimaman Kristus adalah dari Allah dan bukan dari manusia. Itu sebabnya tirai terbelah dari atas ke bawah. Jadi Tuhanlah yang membuka jalan melalui karya keimaman Kristus dan bukan manusia. Oleh karena itu saudara, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang kedua yang berkaitan dengan tema kita Kristus Imam bagiku dan yang harus kita lakukan adalah marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kita bisa melihat di ayat yang ke-16, saya akan bacakan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya pada saat kekekalan nanti, tapi pada saat ini juga kita di dunia, kita bisa menjalin relasi dengan Kristus melalui doa dan firman. Saudara, R.C. Stutman mengatakan bahwa kuasa iman itu tidak berasal dari iman itu sendiri, tetapi dari Dia yang kepadanya kita menyatakan iman kita, objek iman kita Yesus Kristus. Yang penting adalah kepada siapa iman saudara dinyatakan atau ditujukan. Jika iman itu tertuju kepada Yesus Kristus, saudara mempunyai segala kuasa yang dibutuhkan untuk melaksanakan kehendak Allah di dalam hidup saudara. Dan ini penting saudara, saudara mempunyai segala kuasa yang dibutuhkan untuk melaksanakan kehendak Allah di dalam hidup saudara. Nah, sering kadang orang mengatakan bahwa, oh kalau saya beriman pada Yesus, kalau saya minta apapun juga pasti akan diberikan. Saudara, firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa segala kuasa yang dibutuhkan itu untuk melaksanakan kehendak Allah, bukan kehendak kita, bukan apa yang kita mau, tetapi kehendak Allah. Apakah
kemauan kita, kehendak kita, kita sudah menyelaraskan dengan kehendak Allah. Ketika kita menyelaraskan dengan kehendak Allah, ketika hidup bergaul dengan firman Tuhan, maka kehendak Allah itu yang menjadi pusat, menjadi pikiran kita, sehingga hati kita selaras dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Dan ketika kita meminta sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan berikan. Karena itu sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika iman itu tertuju kepada apapun selain Yesus Kristus, iman saudara tidak mempunyai arti apa-apa. Hanya dalam Tuhan Yesus Kristus, maka iman kita sungguh berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar menghidupi karya Allah yang bekerja di dalam kita, ketimbang karya kita sendiri, kita mengalami kehidupan yang damai, tenang, penuh rasa percaya, penuh kuasa, dan tidak terganggu oleh berbagai keadaan. Sehingga kita dapat menggenapi perkara-perkara besar demi Kristus. Hal yang bertentangan dari prinsip ini adalah tidak ada yang lebih aktif, efektif, dan penuh kuasa daripada kehidupan yang dijalani di dalam perhentian Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan kehendak kita sendiri, maka saudara ketika ada permasalahan, kita mudah sekali untuk kita merasa goyah, untuk kita merasa tidak karu-karuan. Tetapi ketika kita melakukan kehendak Allah, sekalipun ada masalah, sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada tantangan, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan damai sejahtera. Karena apa? Karena kita berada di relnya Tuhan, karena kita berada di dalam kehendak Tuhan, karena kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga kita boleh dengan mantap melangkah, karena kita hidup di dalam pimpinan Tuhan, dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, dan kita bersyukur, Tuhan Yesus Kristus menuliskan hukum itu di dalam hati kita. Dia menaruh roh Allah di dalam diri kita, untuk menggerakkan kita agar kita mengasihi, karena kasih adalah pemenuhan Taurat. Bapak Ibu Saudara, dan walaupun Tuhan mengizinkan kita mengalami masa-masa yang tidak mudah, Tuhan punya maksud. Bapak Ibu Saudaraku, jika kita tidak pernah mengalami masa-masa sulit dan mengalami kerugian, bagaimana mungkin kita dapat belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah? Kalau kehidupan kita semuanya berjalan baik-baik saja, lancar-lancar saja, tidak pernah ada masalah, saudara, kita akan cenderung untuk tidak bergantung kepada Tuhan. Karena kita merasa bahwa kita bisa sendiri, semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan lancar. Tapi saudaraku, bersyukurlah kalau Tuhan terkadang mengizinkan kita mengalami masa-masa yang tidak mudah, di mana kita dapat belajar bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus, seorang rasul yang besar, seorang rasul yang begitu banyak mengadakan mujizat. Tetapi Tuhan memberikan duri dalam dagingnya. Rasul Paulus bersuruh kepada Tuhan supaya duri dalam dagingnya itu dapat dilepaskan. Tetapi jawab Tuhan, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami masa-masa yang tidak mudah itu, mari justru kita bergantung kepada Allah. Kita percaya penuh kepada Allah bahwa Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana yang indah. Saudara, ketika kita belajar bergantung kepada Allah, saudara yakinlah bahwa Tuhan akan menolong kita melalui cara Tuhan sendiri. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan, damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberikan teladan yang sangat indah. Tuhan Yesus Kristus taat sampai akhir, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa ini. Kita yang seharusnya disiksa di neraka selama-lamanya, karena upah dosa adalah maut. Tetapi belas kasihan Tuhan semata yang melampaui akan hal itu, saudara. Saudara, kalau kita berbicara tentang keadilan, sudah seadilnya kalau manusia berdosa itu dihukum karena upah dosa adalah maut. Tapi
Allah berbelas kasihan, Allah menyatakan anugerahnya kepada kita, sehingga kita diselamatkan. Tuhan Yesus Kristus rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa ini. Tidak ada satu andil pun dari kita, saudara. Semua dikerjakan Tuhan sempurna. Tuhan Yesus mengatakan tetelestai. Semuanya sempurna dikerjakan oleh Tuhan, sudah selesai. Saudara, itulah anugerah. Anugerah adalah pemberian cuma-cuma kepada kita, kepada orang yang sebetulnya tidak layak menerimanya. Tetapi semua karena belas kasihan Tuhan semata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Kristus imam bagiku. Saudara, sudahkah kita menjalin relasi dengan Kristus? Saudara, saat ini di dunia ini kita bisa menjalin relasi dengan Kristus melalui doa dan melalui firman. Saudara, bagaimana kehidupan doa kita? Saudara, apakah kita hanya berdoa kepada Tuhan ketika kita dalam posisi yang terdesak, ketika kita dalam posisi yang sulit, posisi yang tidak mudah? Tapi ketika semuanya lancar, semuanya baik-baik saja, kita tidak mau berdoa kepada Tuhan. Kita merasa bisa sendiri, kita merasa semuanya akan berjalan seperti apa adanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh mengandalkan Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kehidupan saat teduh kita? Saudara, apa yang engkau isi dengan pikiranmu, itu menentukan, saudara. Ketika pikiran kita banyak diisi oleh hal-hal yang negatif, maka hal-hal negatif itu yang akan memenuhi hati dan pikiran kita. Tetapi ketika pikiran kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang terus berbicara dalam hati kita. Firman Tuhan itu yang menjadi penuntun, yang menjadi penolong, pembimbing dalam hidup kita, sehingga kita tahu bagaimana harus melangkah dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mengalami situasi yang tidak mudah. Kita tahu bersama bagaimana akan pandemi COVID-19 ini, akan virus corona ini. Saudara, sekalipun virus ini sangat kecil dan tidak bisa dilihat oleh kasat mata, hanya melalui bantuan alat baru bisa melihat virus ini. Tapi kita melihat dampaknya seperti apa. Saudara, justru dalam saat-saat ini kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan semata, saudara. Saudara, hidup mati seseorang di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan, saudara. Tuhan yang berdaulat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Kristus imam bagiku. Saudara, sudahkah kita menjalin relasi dengan Kristus saat ini? Saudara, jangan menunggu sampai kita mengalami posisi yang sulit. Jangan menunggu sampai kita mengalami situasi yang terdesak atau mengalami sakit penyakit yang parah, baru kita datang kepada Kristus. Tapi biarlah saat ini juga kita datang kepada Kristus, kita menjalin relasi dengan Kristus, saudara, di dalam doa dan firman. Saudaraku, ketika kita menjalin relasi dengan Kristus, saudara, engkau akan dikuatkan, engkau akan mengalami damai sejahtera itu. Sekalipun engkau mengalami masalah, kesulitan, tantangan, tapi ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan. Dan engkau akan merasakan damai sejahtera, kekuatan yang dari Allah untuk boleh menjalaninya karena pertolongan dari Tuhan itu. Saudara, bagaimana dengan kita? Maukah engkau menjalin relasi dengan Kristus dalam kehidupanmu, dalam doa dan firman? Kristus imam bagiku, Kristus telah melakukan segalanya. Dia telah melakukan karya penyelamatan yang begitu agung, begitu mulia. Bagaimana respon kita, saudara? Mari, saudaraku, kita datang kepada Tuhan. Kita mau untuk menjalin relasi dengan Kristus. Kita mau untuk kita memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan Yesus. Sehingga tiba saatnya nanti ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan Yesus, kita dengan penuh sukacita, kita menghadap Tuhan Yesus. Mari, saudaraku, kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih pada Tuhan, Kristus imam bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah melakukan
karya penyelamatan yang begitu agung bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami ya Tuhan, untuk kami menjalin relasi dengan Engkau ya Tuhan Yesus, dalam doa dan firman ya Tuhan, supaya kehidupan kami boleh sungguh menyenangkan hati Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari saudaraku, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, kita telah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Dan mari bersama Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Nas persembahan kita hari ini diambil dari Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening gereja atau Bapak Ibu bisa memberikannya melalui gereja pada jam-jam tertentu. Mari bersama kita pujikan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Selamanya. Mari Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syukur kita, dan kemudian nanti kita juga akan masuk di dalam doa syafaat kita. Saya mengajak kita semua untuk berdiri dan kita akan masuk di dalam doa. Saya akan memimpin Bapak Ibu di dalam doa.
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan curahkan bagi setiap kami. Kami bersyukur jikalau hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami juga memberikan sebagian kecil dari apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kesehatan yang juga Tuhan berikan bagi setiap kami, atau bahkan juga mungkin di antara kami ada yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan menjamah setiap kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami terus mendukung doa untuk bangsa dan negara kami Indonesia di dalam situasi yang pada saat ini juga masih belum stabil. Tetapi kami bersyukur untuk setiap tahapan-tahapan kecil yang sudah Tuhan nyatakan melalui setiap orang-orang yang Tuhan pakai. Kami juga teringat untuk setiap keadaan di seluruh dunia ya Tuhan, yang juga mengalami hal yang sama, musibah yang sama dan kejadian yang sama. Kami berdoa, kuatkanlah iman dan hati setiap kami, supaya setiap kami orang-orang yang percaya kepada Kristus bersatu hati, berseru di dalam doa, mendoakan setiap pemulihan dunia ini. Dan kami percaya kuasa Tuhan nyata bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Pada saat ini kami terus menyerahkan untuk setiap pemerintahan negara, setiap pemerintahan daerah di dalam setiap pertolongan-Mu. Bahkan juga setiap tangan-tangan medis yang juga sedang berjuang mengerjakan setiap pelayanan sosial mereka, kami berdoa. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan memeliharakan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga teringat untuk setiap pelayanan pekabaran Injil yang mungkin pada saat ini sedang tertunda oleh karena situasi yang tidak mengizinkan untuk setiap masyarakat yang ada di dunia ini keluar daripada rumah. Bapa, kami berdoa, dimanapun setiap para hamba Tuhan, para misionaris yang melayani, baik yang ada di Indonesia atau bahkan yang ada di luar Indonesia, dimanapun setiap mereka berada, kiranya Tuhan senantiasa menolong, menjaga setiap kehidupan mereka. Dan bahkan juga untuk setiap pelayanan yang sedang dikerjakan oleh para hamba-Mu, para misionaris ini, biarlah kiranya Tuhan memberkati, supaya setiap orang-orang, setiap masyarakat yang belum mengenal Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai juru selamat mereka. Dan setiap orang-orang yang telah mengenal Tuhan, kehidupan mereka dipulihkan menjadi kehidupan orang-orang yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa juga pada saat ini untuk setiap gereja-gereja, bukan hanya yang ada di Indonesia tetapi juga yang ada di seluruh dunia, yang juga sedang bersama-sama berjuang untuk melayani setiap jemaat Tuhan melalui setiap peribadatan yang boleh dikelola sedemikian rupa. Tuhan, kami berdoa, berkatilah setiap para hamba-Mu, berkatilah setiap hamba Tuhan, berkatilah setiap diaken, para majelis, bahkan juga untuk setiap aktivis-aktivis gereja yang juga terlibat di dalamnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kerinduan hati yang tulus untuk melayani Tuhan. Bahkan juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun setiap mereka berada. Biarlah kehidupan jemaat di dalam setiap pertumbuhan iman mereka, Tuhan senantiasa menolong, mendampingi setiap pertumbuhan iman mereka bersama dengan keluarga masing-masing. Dan setiap orang percaya semakin hari semakin dikuatkan, semakin hari semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah setiap kami. Kami juga teringat untuk setiap jemaat Tuhan, terkhususnya GKKAI Sidoarjo, dimanapun setiap para jemaat Tuhan berada, baik itu yang setiap minggunya mengikuti ibadah online, atau mungkin ada beberapa orang di antaranya yang tidak dapat mengikuti ibadah online oleh karena keterbatasan sumber daya. Tuhan, kami berdoa, jagailah setiap mereka, berkatilah setiap kehidupan mereka, bahkan juga pakailah setiap kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tetap berdiri. Kita akan masuk di dalam pujian doksologi dan kemudian pengutusan dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Syih Lestari. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, bersama sumber berkat. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah umat yang taat dan setia melaksanakan rencana Allah dalam kehidupan ini. Kami siap melakukannya, Terpujilah Kristus Juru Selamat kita. kini dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk, selamat bersaat teduh, Tuhan Yesus memberkati.